Hingga tak lama muncul sesosok raksasa yang menghampirinya, di mana sosok tersebut memanggil Arthur. Ohayo, Alpha. Melanjutkan part sebelumnya, anime Seikyu no Ausama. Namun sebelum itu, pastikan kalian sudah like video ini, share video ini, komen video ini, dan subscribe channel ini. Kalau sudah, terima kasih. Langsung saja kita gaskan ke videonya. Walaupun memiliki jiwa seorang raja, namun menghadapi makhluk sebesar itu dan semengerikan itu tentu saja membuatnya takut. Walau Arthur mencoba menyerang, namun serangan makhluk itu seolah-olah tak ingin menyakiti Arthur. Ternyata makhluk yang bernama Sylvia ini memihak pada Arthur. Dirinya sangat baik kepadanya. Saat Arthur terjatuh, dialah yang merawat Arthur. Bahkan sampai Arthur terbangun pun, dia masih merawat kesehatannya dengan memberikan buah-buahan yang meminta Arthur memakannya agar dirinya sembuh total. Sylvia telah lama mendiami tempat tersebut karena dirinya mengaku kalau dia tidak bisa keluar dari tempat itu. Namun dia masih dapat melihat dunia luar dengan kekuatan dimensi miliknya. Arthur yang khawatir dengan keluarganya pun diketahui oleh Sylvia kalau keluarganya baik-baik saja dan telah meninggalkan tempat itu. Melihat mereka baik-baik saja membuat Arthur begitu bahagia. Beberapa hari telah berlalu sejak Sylvia menyelamatkan Arthur. Kini lukanya mulai sembuh dan ingin segera kembali ke rumah. Tempat saat ini merupakan bagian dari hutan Elsir. Banyak hewan liar dan penjahat kejam berkeliaran di sana. Namun Sylvia telah menyiapkan jalan keluar untuknya. Arthur ingin segera pulang, namun masih ditahan oleh Sylvia karena untuk membuka celah dimensi, dirinya memerlukan banyak persiapan. Arthur juga selalu latihan untuk meningkatkan kemampuannya. Selama di sana, Sylvia tidak pernah menceritakan tentang dirinya sendiri. Meski memiliki fisik yang mengerikan, dia memiliki pribadi yang baik. Sylvia tak menyangka seusianya Arthur sudah dapat memiliki inti mana. Lalu Sylvia menunjukkan sesuatu pada Arthur, di mana Sylvia menggunakan sihir dan mengumpulkan mana secara bersama. Hal itu membuat Arthur terkejut bagaimana itu bisa terjadi. Namun menurut Sylvia, pemikiran manusia mungkin salah dalam mengartikan hal ini. Mereka berpikir bahwa mengumpulkan dan menggunakan adalah dua hal yang berbeda. Tapi makhluk selain manusia menganggapnya sama, terutama monster yang disebut dengan manabis. Melihat hal itu, Arthur meminta Sylvia untuk mengajarinya. Namun sebelum itu Sylvia bertanya apa yang dilakukannya setelah mendapatkannya. Setelah kejadian para bandit yang menyerang mereka, Arthur berpikir bahwa akan membunuh semua orang yang merebut sesuatu yang berharga baginya. Namun bukan itu jawaban yang Sylvia mau. Arthur yang berpikiran seperti itu karena begitulah caranya menjadi raja terkuat di kehidupannya yang sebelumnya. Arthur selalu berpikir bahwa dia harus mengalahkan atau membunuh orang lain. Sylvia berkata tentang kekerasan pada Arthur yang seakan-akan Sylvia tahu banyak tentang masa lalu Arthur. Lalu Sylvia bertanya lagi, jika Arthur memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari Sylvia, apa yang akan dia lakukan? Mengingat tentang keluarganya, Arthur pun berkata kalau dia akan melindungi orang-orang yang berharga baginya. Dan itu adalah jawaban yang dimau Sylvia. Kemudian Arthur pun mulai mempelajari kekuatan Sylvia, di mana jika Arthur bisa melakukannya, sihirnya akan berkembang lebih jauh. Lalu dengan bantuan ingatan masa lalunya, Arthur dapat melakukannya. Sementara itu di suatu tempat terlihat makhluk yang satu spesies dengan Sylvia tengah mencari Sylvia, yang kemudian makhluk itu berhasil menemukan persembunyian Sylvia. Sylvia yang merasakan kehadirannya menyembunyikan Arthur. Makhluk itu meminta Sylvia untuk ikut dengannya, namun Sylvia menolak, yang membuat makhluk itu memaksa Sylvia untuk ikut. Yang kemudian Sylvia berubah menjadi seekor naga putih yang indah. Itulah wujud aslinya. Lalu Sylvia menyemburkan api biru pada makhluk itu.
Menggunakan kekuatan itu akan membuat Sylvia ikut musnah, namun dia tak peduli karena baginya dia sudah cukup bahagia untuk mati. Namun makhluk itu tak tumbang dan balik menyerang. Khawatir dengan Arthur jika terkena serangan makhluk itu, Sylvia dengan kekuatannya menghentikan waktu dan membuka ruang dimensinya untuk Arthur, di mana dia meminta Arthur untuk pergi dari sana dengan ruang dimensi itu, yang mana Sylvia tak bisa ikut dengannya karena telah terluka akibat serangan tadi. 約束だよ。 Tentu perpisahan itu membuat Arthur sedih. Walau perjumpaan yang singkat, Arthur telah menganggap Sylvia sebagai saudaranya, bahkan menganggapnya sebagai neneknya. Mendengar itu membuat Sylvia sangat senang. Sebelum Arthur pergi, Sylvia memberikan bulu dan telur padanya. Dia meminta Arthur untuk menyelimuti telur dengan bulu-bulu itu dan dijaga baik-baik. Dia juga memberi sebuah lambang di kedua tangannya, yang mana suatu hari nanti Arthur akan mengetahui maksud lambang tersebut. Yang kemudian pergilah Arthur. Saat pergi, Sylvia meminta Arthur untuk tetap melindungi orang-orang dan jangan penuhi hatinya dengan amarah dan kebencian seperti masa lalunya. Ternyata Sylvia mengetahui kalau Arthur ini adalah Grey, si raja terkuat dan kejam. どうか新たな人生に光を、グレイを。シルビア、まさか。 Setelah waktu kembali, serangan makhluk itu diterima langsung oleh Sylvia. Serangan itu membuat Sylvia tumbang, namun ternyata itu hanyalah umpan untuk membuka celah, yang lalu menyerang dengan kekuatan besar. Sementara itu, Arthur kembali ke permukaan, namun terletak jauh dari rumah, di mana Arthur harus berpetualang mencari jalan pulang. Namun sebelum mulai, seperti ada yang mendekatinya. Kini Arthur berada di hutan Elsir, tempatnya para elf berada. Saat akan beranjak pergi, terdengar suara jeritan yang menandakan ada manusia di hutan tersebut. Kemudian karena penasaran, Arthur mendatangi sumber suara, di mana terdapat bandit yang menculik seorang gadis elf. Mendengar dari percakapan para bandit kalau mereka akan menjual gadis elf itu untuk dijadikan budak. Perkataan itu persis seperti para bandit yang menyerang keluarga Arthur. Arthur yang geram ingin menolongnya, namun tertahan dengan perkataan Sylvia sebelumnya yang meminta Arthur untuk tidak dikuasai oleh emosi negatif, di mana Arthur terus menunggu dan terus mengikuti para bandit demi mencari momen yang pas untuk menyerang. Setelah lama menunggu ketika para bandit beristirahat, Arthur menyerang mereka satu persatu hingga keributan itu diketahui oleh pemimpin mereka. 3人目。どうした？ Salah satu bawahannya berkata kalau bocah itu seorang penyihir. Sang pemimpin langsung tergiur karena sangat langka jika seorang bocah bisa menggunakan inti mana. Dia berniat menangkap Arthur yang akan dijualnya, sebab jika dijual harganya akan sangat mahal. Namun serangan bandit dapat dihindari olehnya yang membuat bandit terkesan. Hingga Arthur menyerang lagi yang ditangkap dan Arthur terkena tendangan yang membuatnya terlempar kesakitan. Yang tak ingin tertangkap, dirinya mencoba menyerang lagi hingga dapat membunuh si bandit. Setelah semua bandit dikalahkan, Arthur menyelamatkan gadis elf yang bernama Tessia. Melihat para bandit tergeletak, Tessia bertanya apa yang terjadi pada mereka. Namun Arthur bingung menjelaskan pada Tessia yang hanya mengatakan kalau terjadi kecelakaan. Setelahnya, Arthur berniat pergi karena sudah menyelamatkannya dan membawa barang para bandit. Namun Tessia enggan ditinggal sendirian. Dia meminta Arthur untuk membawanya pulang ke Eleanor. Awalnya Arthur menolak karena dia juga harus kembali pulang ke rumahnya. Namun tak tega kalau seorang gadis pergi sendirian, Arthur pun membantu Tessia untuk pulang. Tessia yang ditangkap bandit karena dirinya tersesat saat sedang mengejar serangga.
Sebelum pergi, Tesia melepaskan para serigala yang terikat oleh sihir. Arthur khawatir kalau serigala itu akan menyerang. Namun Tesia tahu kalau serigala-serigala itu sangat baik. Kemudian mereka melakukan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan jauh, ternyata salah satu serigala mengikuti mereka secara diam-diam yang diketahui oleh Arthur. Namun dia membiarkannya dan akan membunuh serigala itu jika dia menyerang. Melanjutkan perjalanan hingga beberapa hari yang tiba-tiba Arthur merasakan sakit yang berasal dari inti mana miliknya. Melihat Arthur kesakitan, Tesia mencoba mencari obat-obatan herbal di sekitar. Yang lalu serigala itu datang dengan membawa babi untuk Arthur. Itu adalah bentuk terima kasihnya kepada Arthur. Setelah memakan babi itu, Arthur mulai merasa baikan. Keesokan harinya, dirasa istirahat telah cukup. Mereka melanjutkan perjalanan hingga Tesia menemukan sebuah portal, di mana portal itu adalah pintu masuk menuju Eleanor. Tesia pun mengajak Arthur untuk ikut masuk bersamanya. Oke teman-teman, untuk part 2 anime Saikyu no Aosama sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya dan Alur, pamit undur diri and bye-bye.